warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa terkait dengan kebijakan pemerintah daerah revitalisasi alun-alun ini, karena saya melihat alun-alun yang sudah semrawut, alun-alun yang sudah banyak ditemui lalang dan pavingnya sudah banyak yang pecah, bahkan sudah banyak tanah daripada pavingnya. Pada saat Pak Bupati ke situ, saya coba merayu beliau untuk memperhatikan alun-alun, karena kecamatan tidak punya uang untuk membangun alun-alun. Alhamdulillah jam 11 lebih 20 menit Pak Bupati malam itu bersama saya langsung meninjau alun-alun. Itu juga Pak Bupati langsung memanggil PU yang kebetulan juga hadir pada saat kunjungan itu. Dan Pak Bupati, ya Pak Camat, kalau 2024 saya siap untuk bangun alun-alun. Nah, ini awal cerita. Akhirnya setelah surat tersebut turun bahwa sebulan lagi alun-alun akan direvitalisasi, saya langsung mengundang semua PKL yang ada di alun-alun. Saya undang semua. Saya menyampaikan surat tentang revitalisasi alun-alun. Saya sampaikan bahwa insya-Allah sebulan lagi alun-alun akan dibangun. Maka karena ini buat membangun alun-alun, karena terus terang Pak sekalian, alun-alun ini digunakan banyak kelompok untuk upacara, untuk pengajian, untuk tampil dalam rangka untuk pentas seni, untuk pelantikan, berbagai macam hal. Masukannya Pak Camat, apakah alun-alun akan seperti ini? Apakah tidak akan seperti dibangun? Masukan berbagai pihak itulah saya tambah. Kesimpulannya saya sampaikan ke Pak Bupati, alhamdulillah ini sudah 1 minggu ini alun-alun sudah dimulai. Jadi saya sampaikan semua kepada PKL dan alun yang aktif setelah protokol. Saya catat dan saya hitung sendiri malam-malam berapa orang yang aktif di alun itu. Ternyata hanya 20. Banyak yang lainnya itu kosong. Dan saya hitung yang kosong. Tapi aktif saya hitung ada 20 PKL. Saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira Bapak Ibu PKL, kalau saya lokasi ke tanah milik Pemda gimana? Saya tawarkan. Yang pertama di gudang di belakang Bang Jadi ada tanah Pemda. Kalau memang mau di sana, saya akan setting bagaimana caranya bisa pindah ke sana. Yang kedua, ada fasilitas umum ke sana. Contoh, karena selama ini kita tidak punya, bagaimana kalau orang itu kumpul, isinya di mana, mau kencing di mana. Saya sudah siapkan itu. Yang kedua, saya menyiapkan depannya pesanggrahan, karena itu tanah Pemda. Saya sampaikan semuanya. Di depannya pesanggrahan itu sudah dimohon oleh Bumdes Sawah Mulia. Sudah bersurat ke Bupati, insya Allah tanggal 27 Juli ini pada saat Bupati Kebawean, surat resminya akan dibawa, dan selanjutnya depannya pesanggrahan itu yang sampai ke pantai itu akan dikelola oleh Bumdes Sawah Mulia. Nah, saya sudah bicara
koordinasi dengan Kepala Desa Mulia, Pak Bumdes, agar secepatnya menyiapkan benak bagaimana mengatur PKL. Tidak seperti ini, semuanya besar-besaran. Alhamdulillah, Ketua Bumdes sudah menyiapkan gambar, ya, insya nanti pada saat resmi ada surat bahwa Bumdes Mulia akan mulai ini sudah menyiapkan, ya, berbagai bentuk bangunan yang nanti akan dipakai oleh PKL. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, saya panggil lagi. Sekian lalu itu, panggil lagi. Saya dengar kesulitan untuk dipindah ke gudang. Ya, kesulitan untuk pindah ke sanggrahan. Maunya minta di depannya pasar Kota Kusuma. Saya sampaikan, pasar ini bukan milik kecamatan. Pasar ini wilayahnya pemerintah desa Kota Kusuma. Saya harus permisi minta kepada kepala. Langsung situ juga saya langsung ngomong dengan Pak Kades, tolong ke lokasi depan pasar bersama Pak Kasih Ekonomi, bersama UPD BPKD, ya, Pak Taufik, ya. Jadi kita di sana ngomong kira-kira di mana bisa ditempatkan 20 PKL alun-alun ini. Sudah setting, Pak. Ya. Setelah itu kesulitan, Pak, ini digunakan parkir. Saya langsung telepon Kadis, ya, Kepala Perhubungan. Saat itu juga saya minta untuk lahan parkir yang depannya pasar Kota Kusuma agar direlakan untuk ditempati, ya, PKL alun-alun. Nah, oke. Akhirnya saya coba komunikasi lagi, ternyata pembicaraan saya dengan Pak Lurah Kota Kusuma didengar oleh warganya. Ya. Warganya juga banyak yang mau menempati depannya pasar itu. Sehingga pada saat ada perwakilan PKL Pak Pipi ke sana, iya Pak, tapi ini warga saya juga minta di situ. Pak Pipi komplain ke saya, Pak, gimana Pak Camat? Ini terkait dengan masalah, ya, penempatan ini ternyata banyak warga Kota Kusuma yang mau nempatin ini juga. Kita ngumpul lagi di sini. Yang ketiga, satu lagi semua kumpul lagi. Kumpul yang ketiga di kecamatan ini. Ya, inilah kesulitannya bahwa PKL tadi saya sampaikan. Kenapa? Kota Kusuma itu depan pasarnya bukan wilayah kecamatan, wilayah pemerintah desa. Kami sulit untuk mengatur. Tapi kalau Bapak mau di gudang, mau di persanggrahan, kami siap untuk mengatur, dibantu Pak dan kami Pak Kapolres. Ya Pak, siap. Nah, disitulah terjadi deal bahwa PKL saat itu setuju untuk pindah depan persanggrahan. Pastinya Pak dan Ramel, Pak Kapolsek Layang itu dua lagi Pak Rasak. Ya. Ada juga Pak Taufik, ya, Kepala Sepeda Wilayah Kerja Bawean hadir juga, dan lain-lainnya yang juga hadir, termasuk Pak Kasih Ekonomi Kecamatan. Nah, Bapak sekalian, inilah jalan ceritanya, sehingga setelah PKL pindah ke depan persanggrahan, ada yang telepon saya, ketua PKL-nya Pak. Bagaimana? Saya sudah minta ke PLN agar meter, ya, PLN meter alun-alun itu kan milik kita, milik PKL. Bagaimana caranya untuk pindah ke depan persanggrahan? Saya kirim surat Pak ke PLN. Saya merespon, saya telepon
Langsung Pak Epi, ini surat saya buat, saya sudah koordinasi dengan Kepala PLN, siap untuk membantu mengalihkan meter PLN dari alun-alun ke depan Pesanggerahan. Dan air, saya koordinasi dengan Pak Wega. Pak Wega, airnya gimana? Disiapkan oleh Pak Made. Siapkan, ya ambil di Koramel sementara. Ya, untuk air, kebutuhan air pindah. Ya, koordinasi dengan Pak Made, Pak Wega. Ya, termasuk kalau membutuhkan listriknya Koramel, monggo. Yang ada depannya Koramel biar tidak terlalu jauh narik kabel itu, suruh ambil depan Koramel. Nah, itu jalannya. Ya. Nah, kalau sekarang saya sedang Forkopimda ini dianggap kebijakan non manusiawi. Saya bertanyakan, tidak manusia juga. Karena terus terang saya sangat memperhatikan sekali, ya, sambil kita mengevaluasi. Saya sudah ngomong ke PKN. Jadi relokasi ini kita terus evaluasi. Yang terbaik bagaimana? Jangan semasukan ngomong dengan saya, Pak Andan, Pak Kapolsek. Silahkan ngomong. Kita terbuka. Tidak ada yang ditutup. Nah, ini ada sekalian. Nah, terima kasih masukannya. Tapi kalau apa yang sudah kita jalankan, kita koordinasikan bersama Forkopimda ini, masih ada yang kurang, wajar, sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, masih ada kekurangan. Nah, inilah saya terima. Ya, ini pun kurang, saya terima. Saya bisa sebagai kekurangan, perlu ada mungkin masukan dari ada mahasiswa terkait dengan masalah relokasi. Nah, ke depan saya sudah nelpon banyak KKP. Bu, ke depan bagaimana terkait? Oh ya Pak, nanti setelah alaman selesai kita akan merencanakan penempatan PKS. Sudah saya sampaikan juga kepada PKS. Ini untuk tentang, ya, untuk tentang. Ini saya nggak apa-apa, saya terima kasih betul biar informasi yang selama ini tidak tersampaikan kali mahasiswa sekarang tersampaikan. Selain itu barangkali dari pertemuan Pak Kang Ramil juga ingin menyampaikan apa yang barangkali sudah kita lakukan selama ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengerti ya, kalian harus maklumi bahwa kami kecamatan hanya melaksanakan perintah. Kalau jenengan semua menyampaikan kebijakan non muslim Pak Camat harus diganti, dipindahkan segalanya, wah itu salah besar Pak. Berarti kalian nggak tahu aturan, kalian harus tahu dari mana Pak Camat kok berani seperti melaksanakan kebijakan ini. Kebijakan siapa? Perintah siapa? Kabupaten, gitu loh. Jadi harus tahu hierarkinya dalam satu perintah atau kebijakan itu. Kita harus tahu istilahnya hierarkinya dari mana dulu, gitu loh. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, kan itu tinggal perintah dari mana, tinggal gitu loh Pak. Ya, hari ini yang saya hormati, ini mari kita koordinasikan yang enak. Gitu. Pedagang yang mana yang merasa teraniaya, tolong suruh menghadap kemari. Kemarin sudah saya kumpulkan, tidak ada yang teraniaya. Semuanya oke-oke saja, Pak Pipi juga oke-oke saja. Sekarang melakukan suatu orasi non manusiawi, ini sangat miris bagi kami. Saya kecamatan, saya tidak terima. Ya. Saya sebagai Danramil aja masih mau berpartisipasi memfasilitasi mereka dengan airnya, listriknya, tempat, ya. Agar mereka bisa makan. Yang kalian dengar tadi, itu orang tua kami cari makan dan segalanya untuk anak-anak sekolah. Sudah kita bantu maksimal mungkin. Mungkin ada segelintir orang ya yang memang melawan suatu kebijakan ataupun tidak mau direlokasi. Gitu. Kan sementara, seandainya nanti kebijakan dari kabupaten bisa kembali lagi, alhamdulillah. Ini sementara kita relokasi dulu karena alun-alun mau diperbaiki.
wawasan kita itu enak sedikit gitu loh, ya. Ngembang sedikit, alun-alun itu biar cantik. Kalau nanti direlokasi setelah selesai pemerintah kabupaten melaksanakan, ya oke, boleh jualan lagi tapi di pinggir jalan, ya, dan segalanya boleh, ya, monggo. Gitu loh, Pak. Kalau sekarang ini kita diperintahkan merelokasi pedagangnya dulu sementara, ya. Bukan mesti A1 ataupun pasti di depan pesantren, di gudang, tidak. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, apabila selesai relokasi ini, rehabilitasi untuk alun-alun, akan diperhitungkan kembali mana enaknya, mana baiknya. Coba bayangkan, begitu indahnya, begitu enaknya koordinasi itu. Jadi rekan-rekan adik-adik saya, tolong ini dimengerti lah, ya. Jangan aspirasi sampai semuanya membuat suatu keonaran, membuat suatu masalah bagi kita semuanya. Kalau kita melaksanakan suatu kegiatan, berpikirlah sebab dan akibatnya. Kalau saya melaksanakan seperti ini, apa sebabnya, nanti apa akibatnya pada kami, apa akibatnya pada yang lain. Saling berkolaborasi gitu loh. Kita kan terbuka, monggo kita koordinasi yang enak. Kita datangkan pedagangnya yang menolak ataupun yang tidak senang. Maunya bagaimana? Maunya enaknya bagaimana? Kan gitu. Boleh sampai semua menyampaikan aspirasi dari bawah, ya. Tapi berapa persen yang dari bawah yang menyampaikan aspirasi pada kalian dibandingkan yang menerima relokasi? Banyak mana yang menerima atau yang tidak menerima? Gitu loh, Pak. Ya, jadi kita adu mereka di mana gitu loh. Biar kita kasih masukan. Kita sudah sampai mengumpulkan 22 orang hadir semuanya Pak di sini. Ya, hadir semua di kecamatan. Sampai 3 kali kita koordinasi yang matang, koordinasi yang enak. Gak ada masalah. Sekarang tiba-tiba muncul suatu kegiatan sampai semua menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Kami sudah coba memfasilitasi seenak mungkin, seindah mungkin, tidak ada yang tersakiti, tidak ada permasalahan, semuanya sudah fasilitasi, relokasinya sudah ada. Kalau ada yang merasa tidak senang dan tidak senang, kan saya sudah bilang tadi, namanya kebijakan itu pasti membawa suatu masalah. Ya, sama dengan kami di Kubu TNI, kalau jenderalnya sana mengeluarkan suatu kebijakan, ya kita pasti ada yang musibah, ada yang kena aturan, ada yang nggak kena aturan yang ini mengenakan ini, karena itu udah bisa, udah biasa. Kita terima Pak, kita terima semua aturan, itulah kita kalau bekerja. Lalu kita belum bekerja, kita tantang pasti, wah enak sekali, pokoknya begini-begini, itu ya kalau kita nggak bekerja, karena kita nggak punya atasan, nggak punya pimpinan, kita merdeka namanya. Itu orang yang belum bekerja, bebas mengeluarkan aspirasi. Kalau kami yang sudah bekerja mengeluarkan aspirasi, ya nggak iso, masalah gitu. Ya ini coba dimengerti sedikit, adik-adik saya yang saya hormati. Mari kita berkolaborasi yang enak, ajukan argumen kepada kami, akan kita tampung, kita koordinasikan yang baik lagi. Ya. Mana yang enak, mana yang nggak enak. Ya, kita mencoba memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi dengan semuanya pada kami. Ya. Nggak usah takut Pak. Ini kita pulau sekecil ini, kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Masa sekecil ini aja pulau kita bertentangan, ya. Masa kalian bermasalah dengan kita? Gitu loh. Sangat tidak etis dan tidak pas gitu loh. Ya. Monggo kalian menghadap kita. Pak Camat, kami mau menghadap. Ini bagaimana keputusan kok seperti ini? Gitu loh, gentleman. Nggak usah haru, percuma. Ya. Jadilah orang yang intelek. Ya. Jadilah orang yang dihargai orang lain. Jangan menjadi bumerang pada orang lain. Ya, saya rasa itu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada adik-adik semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.